sebenarnya DFK itu kira-kira berapa juta sih gitu guys, range-nya gitu ya, perkiraannya gitu teman-teman. Pagi ini saya mau sedikit ya sambil mengisi luang waktu lah. Ini kurang lebih jam 11.57, nanti sekitar jam 12 baru saya pulang ke rumah. Kebetulan tadi juga baru selesai masang pancing sambil buka kebun yang baru ini. Udah lama nggak dipanen karetnya guys, jadi ya daripada nggak ada kerjaan di rumah ya udahlah sekalian kesini. Saya mau bercerita ya, mungkin berbagi informasi mungkin ya. Saat ini para dokter, tenaga medis dikatakan sebagai garda terdepan untuk menanggulangi COVID-19, tapi itu tidak berlaku lagi guys, karena justru mereka adalah garda terakhir dari perlawanan COVID-19. Garda terdepan adalah kita melalui physical distancing, melalui menjaga PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, maka kita semua justru menjadi garda terdepan dalam memerangi COVID-19. Jadi yang akan saya bagikan adalah bagaimana cara menjadi seorang dokter guys. Cara jadi dokter itu gampang guys. Kuliah, duduk, selesai. Tapi ternyata tidak semudah itu guys. Saya ingin bercerita bahwa di Indonesia ini ada dua tipe universitas guys. Ada negeri dan swasta. Semua lembaga ini, negara dan swasta ini punya sistem penerimaan mahasiswa baru yang beragam-ragam. Dari negeri, yang pertama dia punya namanya SNMPTN. Seleksi nasional masuk perguruan tinggi. Kemudian ada SBMPTN. Seleksi bersama masuk perguruan tinggi nasional. Kemudian baru yang terakhir itu adalah jalur mandiri. Kalau swasta, mungkin ada beberapa swasta yang punya SNMPTN atau SBMPTN, tapi ada juga yang hanya punya jalur mandiri guys. Jadi saya hanya tuliskan di sini lewat jalur mandirinya saja. Seperti kampus saya itu nggak punya SNMPTN atau SBMPTN, dia punyanya mandiri aja guys, karena saya kuliah di swasta. Nah, yang pertama saya akan bagikan adalah dilalui jalur negeri. Cara yang pertama adalah yakinkan dan hati Anda bahwa kalau mau jadi dokter itu jangan setengah-setengah guys. Karena jadi dokter itu saya ibaratkan seperti irama elektrokardiogram guys, atau yang disebut dengan EKG. Ini garis normal, mungkin kita pas masuk kayak gini guys, cita-cita kita semangat banget kan, terus berasa kesemangat. Terus ke depan ada namanya irama gelombang P guys. Setelah gelombang P setelah ini mungkin kita merasa bahwa ini setelah masuk di ospek dan lain-lain itu berat banget guys. Tapi ternyata itu ada tantangan yang sebentar saja. Setelah itu masuk semester baru, jalan satu semester itu semua jadi landai santai lagi. Ternyata ini disebut dengan interval guys. Hanya interval saja guys, hanya jeda sementara. Setelah itu justru kita naik lagi guys, naik lagi. Ini namanya disebut dengan gelombang QRS gitu guys. Nah, terus setelah sudah jeda, mungkin nanti kita akan masuk namanya skripsi. Masuk skripsi kita merasa jauh lebih susah lagi guys. Nah, setelah itu masa QRS ini masa dimana kita merasa bahwa di masuk FK itu ternyata susah banget keluarnya gitu kan. Nah, ini proses sarjana guys, ini masih sarjana guys. Terus turun landai, setelah itu ini sudah selesai wisuda, terus kita merasa damai lah, wah beban sudah selesai. Setelah itu baru muncul irama yang tidak normal guys, bahwa irama yang tidak normal mungkin sini ada kayak gini bentuknya kayak gergaji, entah terserah, atau mungkin cuma datar gini aja guys, datar.
Ini proses ditempuh dengan kurang lebih waktu 7 tahun guys. Jadi saya jelaskan ini di awal supaya kalau yang pengen jadi dokter tolong diluruskan niatnya. Jadi semuanya kurang lebih 7 tahun sampai dengan 8 tahun guys. 7 sampai 8 kurang lebih ya, sekitar 7,5 atau 8 tahun gitu guys, tergantung kampusnya, karena ada yang 7,5 semester, ada yang 8 semester gitu. Ini yang saya jelaskan tadi. Kenapa saya perlu tekankan ini di awal, bahwa hari ini mungkin kehilangan seorang dokter itu justru yang menyakitkan, karena untuk menjadi seorang dokter itu prosesnya sangat lama guys. Ini masih dokter umum ya. Mungkin kalau dokter umum tidak ada irama normal ini guys, irama sinus normal ini, mungkin langsung begini guys, langsung atrial fibrilasi mungkin guys, karena cuma begini saja. Nah, mungkin langsung akan gangguan seperti itu teman-teman. Nah, bagaimana cara menjadi seorang dokter? Jadi pertama, luruskan niat. Satu adalah luruskan niat dulu. Kalau mau jadi dokter karena kaya, menjadi pengusaha jauh lebih banyak uangnya dari seorang dokter guys. Kalau mau terkenal dengan tenagamu, justru yang lain jauh lebih banyak guys. Tapi kalau mau jadi dokter, pengen membantu, maka jadi seorang dokter guys. Pertama, luruskan niat. Terus yang kedua, pastikan siapa Anda. Maksudnya siapa Anda? Kalian harus sadar bahwa proses yang panjang ini bukan hanya membutuhkan otak, tapi juga kesiapan secara mental gitu guys. Jadi siapa Anda ini kalian harus tahu. Saya sebagai apa, saya siap enggak, saya gini kayak gini, siap enggak, ke depan kira-kira kayak gimana. Coba mulai diskusi dengan mungkin yang punya dokter atau saudara dokter atau teman dokter atau kakak tingkat yang dokter di sekolahnya, mungkin tanya-tanya, silahkan tanya-tanya temannya gitu. Kak, bagaimana kalau kuliah di dokter kayak gini ya, kayak gini. Oh, kayak gini deh, kayak gini, dijelaskan seperti itu. Nah, kalian bisa melihat diri gitu. Oh ya, saya siap, saya sanggup. Setelah kalian sanggup, di jalur penerimaan ini yang digunakan adalah waktu SMA guys. Yang SNMPTN ini adalah waktu SMA. Jadi pastikan dan yakinkan bahwa Anda keterima di SMA favorit guys. Kenapa? Bukan berarti SMA tidak favorit itu tidak dipandang atau tidak diyakinkan, karena semakin SMA itu adalah SMA favorit, maka kesempatan untuk masuk kita itu jauh semakin lebih besar karena dia punya track record guys. Jadi misalkan senior kita itu kakak kelas kita 2 tahun di atas kita itu ada yang masuk FK-nya FK mana gitu, FK UI, FK UGM atau FK Unlam atau FK manapun di Indonesia ini yang kurang lebih sekarang ada 80 FK gitu guys. Jadi silahkan pilih dari semuanya itu, dan semuanya sama gitu guys, tapi saya jelaskan ini sesuai alurnya gitu. Nah, itu yang kalau masuk, jadi pastikan SMA-nya itu adalah SMA favorit. Terus kemudian setelah SMA favorit, yang kedua kalian nilai adalah, karena kalian ingin masuk SNMPTN, yang harus kalian jaga adalah nilai guys. Nilai dan nilai. Ya standar nilai kalian per tahunnya itu 8,5. Itu jaga. Ya jagalah rankingnya, mungkin ranking 2 atau apa. Dan yang ini bukan berarti harus pintar ya. Yang penting adalah rajin guys. Anak FK itu semuanya pintar, tapi belum tentu rajin. Nah itu, jadi yang penting adalah rajinnya guys. Nah jadi yang buat adik-adik yang masih SMA yang mau masuk kuliah di bidang kedokteran, pertama adalah rajin. Dengan rajin kalian akan bisa mengejar nilai, mempertahankan nilai yaitu 8,5. Terus mungkin kalian akan terus menjaganya sampai 3 tahun tadi. Selain itu kita juga harus punya plan B guys. Nah maka perlu mungkin kita punya ikut bimbingan belajar untuk mempersiapkan diri untuk masuk melalui jalur SBMPTN.
ketika kita sudah mempersiapkan diri untuk SBMPTN, ya insya Allah mandiri ini udah gampang lah, karena kurang lebih soalnya sama gitu guys. Kan ada tes psikologi, tes kejiwaan, terus kemudian ada tes yang pendidikannya, akademiknya. Itu yang kalau dulu pas saya mungkin ada matematika, fisika, kimia, biologi. Nah itu yang diujikan gitu guys, sesuai jalurnya gitulah. Terus penting sebelum, nah maka kan biasanya di SMA itu setelah kita sudah di sini zona ini, nah baru kita akan memilih ini guys. Kalau nggak salah dulu ada 3 pilihan. Mungkin pilihan pertama kita ada di FK mana gitu guys. Cara memilihnya, setelah kalian punya SMA yang SMA favorit, pastikan senior kalian itu ada nggak dulu waktu itu di sana gitu. Misalkan saya mau masuk FKUI, sementara dari senior kalian itu belum ada yang kuliah di FKUI guys. Jadi harapan jangan pilih FKUI karena kalian nggak punya track record. Jadi kemungkinan untuk lulus di FKUI itu sedikit gitu guys. Nah, maka kita pilih mungkin pilihan yang di UNER misalkan. Di FK UNER ada senior saya 2 tahun yang lalu ada 2 orang gitu kan. Udah pilih aja di FK UNER untuk pilihan pertama. Terus baru yang kedua nanti di pilihan kedua mungkin ya sesuai domisili kalian gitu guys. Karena biasanya ada misalkan di Kalimantan Selatan itu ada FKUI, ada FK Unlam misalkan. Nah itu biasanya ada kota-kota sesuai domisili atau kota-kota daerah gitu guys. Nah untuk FK biasanya itu, karena tujuan pembangunan FK yang banyak katanya adalah untuk pemerataan dokter. Nah jadi itu bisa di kesempatan, jadi sesuai domisili itu bisa juga guys. Nah itu salah satu tips untuk yang memilih SNMPTN. Nah SBMPTN nanti untuk memilihnya kurang lebih sama juga, tapi kesempatan untuk lulus kita. Nah baru nanti tes mandiri gitu guys. Setelah tes mandiri ini teman-teman yakin dan percaya bahwa kesempatan lulus kita itu jauh lebih sedikit lagi guys. Mungkin di sini ada yang bilang masuk FK harus berapa uang, berapa miliar sih gitu, harus berapa ini. Itu sebenarnya ada yang saya bilang iya, ada yang saya bilang enggak guys. Kenapa saya bilang iya, ada yang bilang enggak? Yang berapa miliar itu sebenarnya bukan uang sogokan, tapi digunakan oleh universitasnya atau oleh fakultasnya sebagai uang pembangunan gitu guys. Tapi apakah semuanya kita akan gunakan uang kita guys? Mari kita lihat kondisi ekonomi orang tua kita guys gitu. Jadi kalau yang paling murah SNMPTN, SBMPTN itu yang kedua, terus baru mandiri. Nah setelah ini baru nanti kalau di negeri ada namanya sistem UKT gitu guys. UKT itu uang pembayaran SPP berdasarkan penghasilan dari orang tua kalian gitu guys. Nah apakah jadi dokter itu harus kaya? Enggak juga. Apakah jadi seorang dokter harus anak terpandang? Enggak juga. Sekarang buktinya saya juga ada di sini ya, yang menjelaskan secara langsung. Tidak mungkin saya anak sultan guys, tidak mungkin saya anak pejabat atau apa, enggak kan. Jadi santai aja gitu, karena sebenarnya memang semuanya itu harus ada usaha, tapi dibalik itu semuanya sudah ada yang takdirnya gitu guys. Jadi kalau kalian punya mimpi dan cita-cita, kejarlah dan perjuangkan. Jangan sampai kita menyerah sebelum berjuang gitu guys. Nah itu yang negeri mungkin kurang lebih segini. Nanti kalau ada yang mau nanya silahkan bisa lewat kolom komentar di bawah ini nanti guys. Terus di swasta tadi udah saya jelaskan, ada lewat jalur SNMPTN, ada yang SBMPTN, tapi kita ambil lah, anggap semua FK swasta itu kita ambil jalur mandiri guys. Untuk tes jalur mandirinya itu kurang lebih sama, yaitu ada yang dites itu ada yang secara fisik, kemudian ada tes kesehatan, kemudian ada tes kejiwaannya, terus kemudian tes akademik gitu guys. Nah itu yang nanti saya rasa di tes mandiri di negeri pun kurang lebih sama kayak gitu guys. Nah itu jadi yang bisa yang kalian harus siapkan gitu. Kadang orang berpikir gagal masuk FK itu karena memikirkan uang gitu guys. Jadi saya mau kasih bocoran, sebenarnya di FK itu kira-kira berapa juta sih gitu guys, range-nya gitu ya, perkiraannya gitu. Untuk di jalur mandiri yang setahu saya
kebetulan saya juga masuk dalam asosiasi dari himpunan Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia, jadi kurang lebih saya tahu juga gitu kurang lebih dari FK ini maksudnya bayar SPP-nya berapa, itu kira masuknya berapa gitu. Ya kurang lebih sekitaran dari 200 sampai dengan 500 ini guys. Tapi ini kembali lagi ya, saya bilang tergantung, ada beberapa FK swasta itu yang tergantung kapan kamu masuk gitu, tergantung nilai ranking pas tesnya. Jadi misalkan ranking 5, nah ranking 5 misalkan 200 juta, lebih dari ranking 5 itu ditambahkan 5 juta guys. Jadi 250, misalkan ranking 6 berarti 225 juta gitu kan. Terus ranking 10, ranking 7 berarti ditambah lagi 5 juta gitu guys. Nah kurang lebih kayak gitu, sampai misalkan kuotanya penerimaannya itu adalah 30, misalkan itu 200, ya berarti semakin gede, jadi ya bisa sampai 1 M gitu. Nah lalu berikutnya tips untuk memilih FK juga, yaitu adalah lihat akreditasinya guys gitu. Jadi akreditasi di Indonesia itu ada A, B, dan C gitu untuk yang FK ya. Untuk yang tidak terakreditasi sekarang udah tidak ada, semuanya A, B, dan C. Untuk ini yang berdasarkan yang saya tahu aja ya. Jadi kalau yang C itu disesuaikan kapasitasnya untuk minimal maksimal menerima mahasiswa itu adalah 50 orang guys, 50 orang. Kalau yang B ini adalah 100. Tapi biasanya nanti kalau sudah B pun masih ada yang menerima 50 atau lebih dikit. Itu tergantung sama kondisi dari kampusnya. Jadi maksudnya apakah ada ruangan yang cukup. Kalau pun nggak ada, nanti mereka tetap menerima sebanyak 50. Untuk sekitar A ini biasanya sekitar 200-an gitu guys. Untuk 200-an mahasiswa, ada yang lebih juga. Itu ya kembali lagi disesuaikan sama kesiapan dari universitas atau fakultas kedokteran di masing-masing universitas gitu guys. Jadi itu cara jadi dokter. Sedikit saya berbagi cerita. Kalau saya pribadi masuk FK itu baru kepikiran kelas 2 SMA gitu guys. Jadi yang tadi nilai ini dan ini saya nggak siapkan, walaupun sebenarnya rankingnya itu nggak pernah lepas dari 3 besar, tapi saya senangnya itu di jalur lain, karena pikiran saya di awal itu mau jadi anggota militer gitu guys. Jadi saya nggak kepikiran buat jadi dokter gitu. Tapi kelas 2 SMA baru kepikiran, ya baru mulai perbaiki, baru perdalam lainnya. Hal yang saya menjadi motivasi untuk menjadi dokter adalah ketika saya datang kembali ke desa atau ke tempat kelahiran saya, bahwa melihat pembangunan kesehatan itu masih kurang, dokter itu juga masih kurang. Kemudian yang jauh lebih itu menyentuh saya itu adalah ketika kita kembali ke daerah, kita tahu apa yang harus kita lakukan, kita tahu penyakitnya apa, kita tahu itu berbahaya atau enggak, kita tahu semuanya, tapi kita tidak bisa melakukan apa-apa karena kita masih terbatas gitu akan pengetahuan kita gitu guys. Maka itu yang jadi motivasi. Dan terlebih saat orang tua saya sendiri itu mulai mengidap diabetes mellitus dan juga pernah keracunan obat beberapa kali guys. Jadi itu yang menjadi motivasi saya untuk terus belajar dan terus semangat untuk meraih jadi dokter gitu guys. Walaupun dalam perjalanannya mungkin saya dari awal langsung ke sini guys, langsung ke Irama Tinggi ini, habis itu langsung ke sini dan sekarang lagi sini. Ya tapi itulah proses hidup guys. Tidak ada sesuatu yang mudah, tidak ada sesuatu yang gampang. Sesuatu yang baik layak untuk diperjuangkan, sesuatu yang pantas diperjuangkan adalah sesuatu yang baik. Jadi mari sama-sama bersemangat. Sekarang ini adalah bulan Mei, biasanya sudah mulai pendaftaran. Untuk yang jalur SNMPTN sudah tutup, SBMPTN ini sebentar lagi kayaknya masih ditunda. Untuk mandiri beberapa universitas termasuk fakultas saya itu sudah buka untuk gelombang pertama. Jadi usahakan masuk lewat gelombang pertama. Semakin Anda masuk di gelombang 2, 3 itu semakin gede bayarannya guys gitu.
Oke, mungkin cuma ini tips and triknya. Thanks for watching. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Thank you.